Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Retna Prasilirum. Kali ini kita akan belajar tentang KPK dan FPB. Ya, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPB itu singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Oke, semuanya tetap semangat belajar di rumah, karena belajar matematika khususnya itu selain menyenangkan pastinya juga bermanfaat. Apa sih manfaatnya? Yaitu ketika kita menyelesaikan masalah kontekstual atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih bagi yang sudah support channel ini. Saya ucapkan barokallah, dan bagi yang belum silahkan klik like, kemudian subscribe, tekan tombol loncengnya agar Anda dapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru. Oke, selanjutnya kita amati masalah kontekstual berikut. Teddy, Soleh, dan Aris sedang menanam benih di kebun. Setiap memasukkan benih ke dalam 2 lubang, Teddy merogoh kantong benih di pinggangnya. Soleh merogoh kantongnya setiap mengisi 4 lubang, sementara Aris merogoh kantongnya setiap mengisi 5 lubang. Jika pada lubang pertama mereka mengisi bersamaan, setiap berapa lubangkah mereka akan mengisi bersama lagi? Alternatif penyelesaiannya adalah, kalau kita cermati di soal ini, itu ada kata yang senantiasa diulang. Itu merupakan kata kuncinya ya tentunya ya, yaitu kata setiap. Teddy setiap 2 benih dia merogoh kantongnya. Sedangkan Soleh merogoh kantongnya setiap mengisi 4 lubang. Sedangkan Aris itu merogoh kantongnya setiap mengisi 5 lubang. Nah, kata setiap ini menunjukkan kelipatan. Ya, kejadian yang senantiasa berulang dengan aturan tertentu. Nah, otomatis berarti soal ini bisa kita selesaikan dengan cara menentukan KPK dari 2, 4, dan 5. Jadi sebenarnya KPK dari 2, 4, dan 5 ini kita cari bilangan asli terkecil yang dapat dibagi oleh 2, 4, dan 5. Bilangan itu berapa ya? Ya, tepat sekali, 20. 20 ini merupakan bilangan asli paling kecil yang habis dibagi 2, yaitu 10. Habis dibagi 4 hasilnya 5, dan habis dibagi 5 hasilnya adalah 4. Jadi setiap 20 lubang mereka akan mengisi bersama lagi. Supaya lebih jelas, mari kita belajar bagaimana cara menentukan KPK. Cara 1, dengan mendaftar kelipatan bilangan. Jadi sebagai contoh KPK 2, 4, dan 5. Maka kita cari dulu kelipatan 2, yaitu 2, 4, 6, 8, 10, 12, terus ditambah 2, dan ini saya tulis sampai dengan 40 dan seterusnya ya. Lanjut di kelipatan 4 berarti 4, 8, 12, 16, 20, 24 selalu ditambah 4 sampai 36, 40 dan seterusnya. Dan kelipatan 5 berarti 5, 10, 15 terus ditambah 5 sampai 40 dan seterusnya. Kalau sudah ketemu kelipatannya, kita cari kelipatan persekutuan. 2, 4, 5. Namanya aja persekutuan, berarti kita cari yang sama ya. Oke, kita cermati lagi yang sama ternyata adalah 20. 20 ini juga merupakan kelipatan 2. 20 juga merupakan kelipatan 4, dan 20 juga merupakan kelipatan 5. Sehingga kita tulis dulu 20. Selain 20, itu ada lagi yaitu 40. 40 kelipatan 2, 40 juga merupakan kelipatan 4, dan 40 juga kelipatan 5. Kita tulis lagi. Dan kalau kita lihat ternyata kelipatan persekutuan 2, 4, dan 5 adalah 20, 40 itu merupakan kelipatan 20. Jadi kalau kita teruskan itu 60, 80, 100 dan seterusnya ya. Kalau sudah ketemu kelipatan persekutuannya, kita tentukan kelipatan persekutuan terkecil 2, 4, dan 5. Coba kita lihat 20, 40, maka yang terkecil adalah 20 ya. Jadi kita tuliskan KPK dari 2, 4, dan 5 adalah 20. Selanjutnya cara lain, yaitu cara yang kedua untuk menentukan KPK.
dengan faktorisasi prima. Jadi kita faktor ya, faktor itu artinya pembagi habis. Faktorisasi prima itu dari hasil kali bilangan prima ya. Jadi kalau faktorisasi prima dari 2 itu sama dengan 2 karena 2 sudah merupakan bilangan prima. Oh iya, bilangan prima itu adalah bilangan, jadi hanya bisa dibagi 1 dan bilangan itu sendiri. Kemudian faktorisasi prima dari 4, nah 4 ini bukan prima, maka saya cari dulu dengan pohon faktor ya. Jadi 4 itu 2 kali 2, 2 ini sudah prima, ini saya lingkari, berarti dia sudah jadi buahnya, sudah stop ya kalau sudah prima. Maka kita tulis 4 itu 2 pangkat 2. Lanjut di faktorisasi prima dari 5 itu sama dengan 5 karena 5 sudah prima. Kalau sudah ketemu kita tentukan KPK 2, 4, dan 5. Yang namanya KPK itu adalah kita cari dari bilangan ini, bilangan pokok ini yang paketnya lengkap. Jadi semuanya harus tertulis dan jika ada yang sama maka kita pilih pangkat yang terbesar. Jadi untuk memudahkan mengingat, kalau untuk saya ini ada jembatan keledainya ini ya. KPK itu serakah, artinya menu yang dia ambil, bilangan pokok yang dia ambil itu harus menu lengkap. Dan jika ada yang sama, diambil pangkat yang terbesar. Sehingga KPK 2, 4, dan 5 adalah 2 pangkat 2 dan 5. 2 pangkat 2 sama dengan 4, kalikan 5 hasilnya adalah 20. Jadi KPK 2, 4, dan 5 adalah 20. Berikutnya ini adalah cara yang ketiga ketika kita menentukan KPK bilangan ya. KPK dari 2, 4, dan 5. Cara yang ketiga ini namanya pembagian bersusun. Jadi 2, 4, 5 kita membaginya harus dengan bilangan prima. Jadi saya bagi saja ini 2. 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2, dan 5 dibagi 2 karena hasilnya nanti pecahan bukan bilangan asli, maka kita biarkan saja. Tulis tetap 5 ya. Oke, karena berikutnya kita bagi lagi dengan 2 ya. Kalau sudah 1, jadi sampai nanti kita berhenti kalau semuanya sudah jadi 1 semua ya. Kita bagi 2, tetap ini 1, kemudian 2 bagi 2 adalah 1, 5 bagi 2 hasilnya pecahan, tetap kita tulis 5. Selanjutnya kita bagi lagi, masih belum berhenti, kita bagi dengan 5. Ya, ingat pembaginya harus bilangan prima. Kita bagi 5, tetap ini sudah 1, yang 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita baru stop. Menentukan KPK-nya, KPK 2, 4, dan 5 ya tinggal kita kalikan semua pembaginya ini, yaitu 2 kali 2 kali 5. Hasilnya adalah 2 kali 2 itu 4, 4 kali 5 adalah 20. Jadi KPK 2, 4, dan 5 adalah 20. Oke, dari ketiga cara ini kalian bisa pilih mana cara yang paling mudah gitu ya, disesuaikan dengan soalnya. Supaya lebih mantap lagi ilmu kita tentang KPK, mari kita kerjakan soal. Ayo kita berlatih 1.8 BSE halaman 100. Di sini ada nomor 11. Rina, Rini, Reni bekerja di percetakan. Setiap 45 menit Rina minum segelas air. Rini minum air setiap 60 menit dan Reni minum setiap 90 menit. Jika mereka minum bersama pada jam 8, setelah berapa menitkah mereka akan minum bersama lagi? Jam berapakah itu? Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Kalau kita cermati soalnya, ini ada kata-kata kunci yang berulang, yaitu kata setiap, ya. Rina setiap 45 menit, Rini setiap 60 menit, dan Reni minum setiap 90 menit. Berarti soal ini adalah kita selesaikan dengan KPK. KPK 45, 60, dan 90. Kali ini saya pilih cara 2 untuk menyelesaikan masalah ini ya. Cara 2 tadi yaitu dengan faktorisasi prima. Oke, saya cari dulu faktorisasi prima dari 45. Saya gunakan pohon faktor. Oke, 45. 45 itu 5 kali 9. 5 sudah prima, ini saya lingkari. Kemudian 9. 9 itu hasil kali dari 3 kali 3. Jadi 3 ini juga sudah prima, juga 31-nya prima. Sehingga faktorisasi prima dari 45 adalah, ini 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 kali 5. Saya tuliskan di situ. Nah, 3 pangkat 2 kali 5. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 60.
Ya, masih tetap dengan pohon faktor. 60 itu hasil kali dari 5 kali 12. Apa harus prima? Tidak. Boleh kalian pilih 6 kali 10, tapi kali ini saya pilih 5 kali 12 ya. 5 sudah prima, saya lingkari. 12 itu perkalian dari 3 kali 4. 3 sudah prima, dilingkari. 4-nya kita teruskan karena belum prima, yaitu 2 kali 2 ya. Sehingga 2-nya ini sudah prima, 2 juga sudah prima, sehingga faktorisasi prima dari 60 adalah 2-nya ini ada 2, berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Saya tuliskan di sebelah ya. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 90. Oke, tadi 90 itu bisa kita dapatkan dari 2 kali 45. 45 adalah 3 pangkat 2 kali 5, sehingga faktorisasi prima dari 90 adalah 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Oke, ini kita namanya kerja cerdas ini ya. Oke, kalau sudah ketemu faktorisasi primanya, kita tentukan KPK dari 45, 60, dan 90. Seperti yang saya sudah bilang tadi, untuk memudahkan mengingat, KPK itu kita cari paketnya lengkap, bilangan pokok lengkap. Kalau ada yang sama, ambil pangkat yang terbesar ya. KPK serakah. Oke, untuk bilangan pokok 2, kita pilih yang 2 pangkat 2. Karena di sini ada 2 pangkat 2 dan 2 pangkat 1 ya. Berarti 2 pangkat 2 kita pilih. Kita tulis dulu. Untuk yang bilangan pokok 3, kita pilih 3 pangkat 2. Karena itu adalah pangkat yang terbesar. Dan untuk bilangan pokok 5, kita pilih 5. Karena semua pangkatnya 1. Selanjutnya kita hitung 2 pangkat 2 itu adalah 4, kali 3 pangkat 2 adalah 9, dan kalikan 5. Saya suka 24 kali 5 itu 20, 20 kali 9 adalah 180. Jadi mereka akan minum bersama lagi setelah 180 menit ya. Pertanyaan berikutnya, jam berapakah itu? Oke, 180 menit. Ingat, 1 jam itu sama dengan 60 menit. Sehingga 180 menit itu sama dengan 180 dibagi 60 sama dengan 3 jam. Nah, tadi mereka bareng minum pukul 8 ya. 8 ditambah 3 jam berarti pukul 11. Jadi mereka akan minum bersama lagi pada pukul 11 ya. Sekarang kita lanjutkan pembahasan kita tentang FPB ya. Ayo kita amati, ini juga masalah kontekstual. Nah, itu ada gambar kue di atas piring disajikan dalam piring. Wow, ini ya. Oke, ini hanya sekadar ilustrasi saja ya. Bu Anita akan menjamu tamu-tamunya dengan berbagai kue. Kue-kue yang akan disajikan adalah 60 biji kue lapis, 50 biji kue lemper, 40 biji kue donat. Bu Anita akan menata kue-kue tersebut ke beberapa piring saji. Setiap piring akan disajikan kue-kue tersebut dalam jumlah yang sama. Pertanyaan yang pertama, berapa sebanyak-banyaknya piring yang dibutuhkan Bu Anita untuk menyajikan kue? Yang kedua, berapa banyak kue yang disajikan dari ketiga jenis kue tersebut pada setiap piring? Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Dari soal ini, tampak kata kuncinya adalah bahwa Bu Anita harus menyajikan kue dalam jumlah yang sama. Nah, soal seperti ini bisa kita selesaikan dengan FPB. Jadi kita cari saja FPB 60, 50, dan 40. Nah, sebenarnya ketika kita menentukan FPB itu sama dengan mencari bilangan asli terbesar yang dapat membagi habis bilangan 60, 50, dan 40. Bilangan berapa itu ya? Yap, tepat sekali, 10. Karena apa? 60 itu habis dibagi 10 hasilnya 6. 50 juga habis dibagi 10 hasilnya 5. Dan 40 kalau dibagi 10 hasilnya adalah 4. Jadi Bu Anita membutuhkan 10 piring untuk menyajikan kue agar setiap piring berisi jumlah kue yang sama. Pada setiap piring berisi 6 biji kue lapis, 5 biji kue lemper, dan 4 biji kue donat. Agar lebih paham lagi, ayo kita belajar bagaimana cara menentukan FPB ya. Ada beberapa cara yang bisa kita gunakan.
Cara yang pertama yaitu dengan mendaftar faktor bilangan. Sebagai contoh, kita tentukan FPB dari 60, 50, dan 40. Maksudnya faktor itu adalah pembagi habis. Sehingga kita cari faktor dari 60. Untuk itu kita menggunakan tabel, ya, tabel hasil perkalian bilangan 60. Saya buat seperti ini. Jadi 60 itu merupakan hasil kali di 1 kali 60. Kemudian 2 kalikan 30, 3 kalikan 20, 4 kita kalikan 15, 5 kita kalikan dengan 12, dan 6 kita kalikan dengan 10. 7 tidak bisa, 8 tidak bisa, 9 tidak bisa. Berarti ini saja ya. Sehingga faktor dari 60 kita tinggal tuliskan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Jadi menuliskannya dari bilangan yang paling kecil sampai yang terbesar. Selanjutnya kita cari faktor dari 50. Faktor dari 50 dengan cara yang sama kita gunakan tabel hasil kali bilangan 50 yaitu 1 kali 50. Kemudian 2 kalikan 25. Kalau misalnya 3 tidak bisa, 4 tidak bisa, 5 kali 10, 6, 7, 8, 9 tidak bisa ya. Sehingga faktor dari 50 adalah 1, 2, 5, 10, 25, dan 50. Berikutnya kita cari faktor dari 40. Masih dengan cara yang sama kita pakai tabel hasil kali bilangan 40 yaitu 1 kali 40, 2 kali 20, 3 tidak bisa, 4 kali 10, 5 kali 8, 9, 6, 7 tidak bisa. Yes. Oke, selanjutnya kita tulis berarti faktor 40 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, dan 40. Kalau sudah ketemu faktornya, lanjut kita cari faktor persekutuan dari 60, 50, dan 40. Namanya saja persekutuan, berarti kita cari yang sama ya. Jadi yang sama adalah 1, ini 1 sama, kemudian 2, terus 5, dan 10. Nah, kalau sudah ketemu faktor persekutuannya, kita bisa tentukan faktor persekutuan terbesar dari 60, 50, dan 40. Jadi dari faktor ini 1, 2, 5, dan 10 manakah yang paling besar? Yap, yang paling besar adalah 10. Jadi FPB dari 60, 50, dan 40 adalah 10. Lanjut dengan cara yang kedua untuk menentukan FPB yaitu dengan faktorisasi prima. Ya, kita cari tetap sama soalnya FPB dari 60, 50, dan 40. Jadi faktorisasi prima dari 60 kita bisa menggunakan pohon faktor ya karena faktorisasi prima. Jadi 60 tadi sudah kita hitung tapi untuk supaya lebih jelas saja 60 itu 5 kali 12, 5 sudah prima, 12-nya itu 3 kali 4, 3 sudah prima, 4 2 kali 2. Kita tulis 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Lanjut kita cari faktorisasi prima dari 50. 50 itu kita bisa dapatkan dari 5 kali 10. 5-nya sudah prima ya. Kemudian kita lingkari dulu dan 10 kita lanjutkan 2 kali 5. 2 sudah prima, 5 juga prima. Sehingga faktorisasi prima dari 50 adalah 2 kali 5 pangkat 2. Lalu faktorisasi prima dari 40 ya. Masih cara yang sama kita pakai pohon faktor. 40 itu adalah 4 kali 10. Boleh ya. 4 kali 10 berarti 4-nya kita uraikan karena belum prima. 2 kali 2. Kemudian 2-nya sudah prima, kita lingkari dulu. Kemudian 10 itu adalah 2 kali 5. 2 dan 5 adalah prima ya. Jadi kita lingkari juga. Berarti sudah stop. Berarti faktorisasi prima dari 40 adalah di sini 2-nya 3. Berarti 2 pangkat 3 kali 5. Oke, kalau sudah ketemu faktorisasinya, baru kita tentukan FPB dari 60, 50, dan 40. Oh ya, apakah harus pakai pohon faktor? Tidak sih, kalau sudah bisa membayangkan misalnya 40 itu 8 kali 5, 8 itu 2 pangkat 3 kali 5, ya sudah langsung tulis saja tidak apa-apa ya. Pohon faktor hanya sekedar bantuan kita menentukan faktorisasi prima. FPB 60, 50, 40 itu caranya adalah kalau FPB ini harus paketnya lengkap. Artinya semua bilangan pokok harus ada.
di setiap bilangan yang dicari FPB-nya ya. Jadi misalnya nih 2 pangkat 2 ada di 60, ada 2 40 juga ada yang bilangan pokoknya 2 ya. Sehingga dari 2 pangkat 2, 2 dan 2 pangkat 3 kita pilih pangkatnya yang terkecil ya. Sehingga yang dipilih adalah 2. 3 ada di 60 tapi tidak ada di 50 dan 40, berarti 3 kita abaikan. 5 ada 5 pangkat 2 dan 5, maka kita pilih yang 5. Kita tulis sehingga FPB dari 60, 50 dan 40 adalah 10. Ini penting untuk kita ingat ya. Jadi jika tidak ada faktor prima yang sama dari bilangan-bilangan tersebut, maka FPB-nya sama dengan 1. Karena 1 merupakan faktor dari semua bilangan. Berikutnya, untuk menentukan FPB, kita bisa menggunakan cara yang ketiga, yaitu dengan pembagian bersusun ya. Jadi FPB 60, 50 dan 40. Maka menentukan FPB-nya kita bagi dulu. Itu adalah 2. Maka 60 dibagi 2 30, 50 dibagi 2 adalah 25, 40 dibagi 2 adalah 20. Nah, karena semuanya bisa terbagi oleh 2, maka 2 ini kita lingkari ya. Selanjutnya kita bagi lagi dengan 2, sehingga 30 dibagi 2 adalah 15. 25 tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi 2, maka tetap kita tulis 25. 20 kita bagi 2 adalah 10. Tidak usah dilingkari karena ada yang tidak bisa terbagi oleh 2. Lanjut kita bagi dengan 5. 15 dibagi 5, 3. 25 dibagi 5 adalah 5. 10 dibagi 5, 2. Karena semuanya bisa terbagi oleh 5, maka 5 kita lingkari. Lanjut kita bagi dengan 3. Nah, ini 3 bagi 3 sama dengan 1. 5 bagi 3 pecahan, berarti tetap kita tulis. 2 bagi 3 juga pecahan, kita tetap tulis 2 ya. Kita bagi lagi, tidak usah dilingkari. Kita bagi lagi dengan 5. Satunya turun langsung. 5 bagi 5 1, 2 bagi 5 pecahan, jadi tetap tulis 2. Oke, tidak perlu dilingkari karena ada yang nggak bisa dibagi. Kita bagi lagi dengan 2, maka 1 ini turun, lagi turun, 2 bagi 2 adalah 1. Kalau sudah 1 semuanya kita stop. Maka FPB dari bilangan tersebut adalah 2 kali 5. Jadi kita cukup mengalihkan bilangan yang sudah tadi kita lingkari ya. Agar lebih mantap lagi pemahaman kita tentang FPB, mari kita bahas soal di BSE halaman 36 ya. Ayo kita berlatih 1.3. Nomor 10. Toko buah Harum Manis menerima 3 peti buah. Peti pertama berisi 144 kg apel, peti kedua berisi 84 kg mangga, dan peti ketiga berisi 72 kg jeruk. Buah itu akan ditumpuk di dalam lemari es besar. Banyak buah dalam tiap tumpukan harus sama. Pertanyaannya, berapa sebanyak-banyaknya tumpukan buah yang ada di dalam lemari es? Yang kedua, berapa banyak buah dari ketiga jenis buah pada setiap tumpukan? Oke, ini alternatif penyelesaiannya. Jadi kita di sini ada kata kuncinya bahwa banyak buah dalam tiap tumpukan harus sama. Berarti ini soal FPB ya. Kita cari FPB dari 144, 84, dan 72. Oke, untuk menentukan FPB ini saya gunakan cara yang kedua, yaitu faktorisasi prima. Jadi kita cari dulu faktorisasi prima dari 144. Nah, kita buat bahan faktornya. 144 kita itu adalah 12 kali 12 ya. 12 ini belum prima, kita lanjutkan. 12 itu 3 kali 4. 3-nya sudah prima, kita lingkari dulu. 4-nya itu adalah 2 kali 2. 2 sudah prima, jadi kita lingkari dulu ya. Kemudian kita lanjut yang 12. 12 yang sampingnya itu kita kalikan 3 kali 4. Kemudian 3-nya sudah prima, maka kita lingkari. Dan 4-nya kita lanjutkan, yaitu 2 kali 2. Hasil kali dari 2 kali 2, 2-nya sudah prima. Prima berarti kita sudah bisa lingkari. Sehingga faktorisasi prima dari 144 adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Di situ 2-nya ada 4 ya. Kemudian 3-nya ada 2, sehingga kita tulis 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 2. Berikutnya kita cari faktorisasi prima dari 84.
Jadi 84 kita buat pohon faktor lagi. 84 itu hasil kali dari 4 kali 21 ya. 4 itu belum prima, berarti kita uraikan lagi menjadi hasil kali 2 kali 2. 2 sudah prima, ini kita lingkari 2-nya. Kemudian 21 itu 3 kali 7. 3 dan 7 sudah prima, jadi kita lingkari. Nah, berarti faktorisasi prima dari 84 adalah 2 pangkat 2 kali 3 kali 7. Kita tulis di sampingnya. Selanjutnya kita cari faktorisasi prima dari 72 ya. Tetap menggunakan pohon faktor. 72 itu adalah 8 kali 9. 8 itu 2 kali 4. 2-nya sudah prima, dilingkari dulu. 4-nya kita lanjut jadi 2 kali 2. Sudah prima, kita lingkari dulu. Berikutnya yang 9, ini hasil kali dari 3 kali 3 ya. 3 ini sudah prima, kita lingkari. Oke, kita lingkari. Nah, berarti faktorisasi prima dari 72 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2. Jadi kita cukup melihat yang sudah kita lingkari ya. Kalau sudah, kita tentukan FPB dari 144, 84, dan 72. Tadi kita ingat FPB itu baik. Baik itu dia harus melihat dulu menunya itu, kalau sudah ada semuanya, dia ambil pangkat yang terkecil. Kalau yang tidak ada di salah satu aja dia sudah tidak mau ambil ya, itu FPB. Jadi diambil untuk bilangan pokok 2, itu yang dipilih adalah 2 pangkat 2. Untuk bilangan pokok 3, itu yang diambil adalah 3 pangkat 1. Untuk 7, karena tidak lengkap, tidak diambil, diabaikan. Sehingga FPB-nya adalah 2 pangkat 2 itu 4 kalikan 3, hasilnya adalah 12. Jadi sebanyak-banyaknya tumpukan buah ada di dalam lemari es adalah 12 tumpuk. Dan di setiap tumpukan buah terdiri dari 12 kg apel, 7 kg mangga, dan 6 kg jeruk. Oke, kesimpulannya dalam video pembelajaran kita kali ini kita sudah belajar tentang KPK, kelipatan persekutuan terkecil. Jadi pada prinsipnya KPK itu adalah bilangan asli terkecil yang dapat dibagi oleh bilangan-bilangan tersebut ya. Nah, untuk menentukan KPK ini kita bisa gunakan 3 cara. Cara yang pertama dengan mendaftar kelipatan bilangan, yang kedua dengan faktorisasi prima, dan cara ketiga yaitu dengan pembagian bersusun. Selain KPK, hari ini kita juga sudah belajar tentang FPB. FPB itu faktor persekutuan terbesar. Jadi merupakan bilangan asli terbesar yang dapat membagi habis bilangan-bilangan tersebut ya. Untuk menentukan FPB kita bisa menggunakan beberapa cara. Cara yang pertama dengan mendaftar faktor bilangan, cara yang kedua dengan faktorisasi prima, dan cara yang ketiga dengan pembagian bersusun. Ingat, jika tidak ada yang sama faktornya itu, maka FPB-nya adalah 1, karena 1 merupakan faktor semua bilangan. Oke semuanya, bismillah, tetap optimis, manjada wajada, tetap semangat belajar karena Allah Subhanahu wa taala. Semoga cita-cita, harapan, keinginan kalian diijabah oleh Allah. Tetap semangat, tetap berikhtiar maksimal, dan tawakal kepada Allah atas semua takdir ketetapan yang ditetapkan oleh Allah. Oke semuanya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.